hari ini beli tas buat angkut Hito. Itu jadi ke dokter ya hari ini. Dokternya jauh, jadi kalau pakai kargo susah. Kita pakai tas, tasnya pink, imut-imut. Jadi sementara Hitonya pakai tas punya Teguh dulu. Sekarang ganti tas dulu sayang. Yuk kita pergi ke dokter. Let's go anak pinter. Udah ganti tas, gendong ibu. Let's go berangkat. Jaraknya 11 km guys. Semoga dokternya ada. Udah dicet sih, tapi tutupnya jam 10. Semoga keburu. Tutupnya udah digendong. Baik-baik gitu ya. Tenang ya, kita ke dokter. Let's go. Ibunya nggak mau digendong. Tahu kayaknya. Jadi aja ya itu. Sabar ya sayang. Kita ke dokter hari ini. Let's go. Jalannya lumayan jauh. Mana ya? Alam Jaya Residen Sukahaji. Ini baru sampai. Sampai Alam Jaya Residen, sebentar lagi lurus aja, nanti belok kanan. Baik-baik kan sayang? Nah kalau ditaruh itunya kelihatan masih anteng. Let's go. Sebentar lagi sampai ke dokter. Yo Hito, kita sampai. Susah. Kita turun sayang ibu. Ayo kita turun. Aduh, pinter kita tuh. Kita sampai. Tunggu dulu ya. Tunggu sini dulu. Kita tunggu dokternya. Oke. Halo. Hai Hito, ini ibu. Ini ibu sayang. Mbak. Kita. Mau ke dokter Hitonya. Halo, lewat sini lihatnya. Sabar ya. Iya, makasih adek cantik. Makasih. Nggak tahu, ininya kayaknya tulangnya sakit. Tuh ada adek cantiknya tuh. Adek cantik, tanya, Hito sakit apa? Hito sakit ekor. Tuh ya. Wah, sama kucing ibu juga ada anaknya 3. Oh iya. Masih diam, apa sih? Jagain anaknya? Iya, nggak jagain anaknya. Kemana ibunya? Main terus. Langsung pergi. Terus anaknya sama siapa dong? Ya sama aku yang jagain. Wah, hebat ya. Jagain adik bayi. Kenapa kucing itu hitam banget? Hitam banget, namanya Hito. Karena dia hitam banget. Siapa? Hito. Itu. Namanya Hito. Hitonya lagi sakit jadi pakai pampers. Pakai pampers. Kenapa kamu kucingnya mah? Iya, nanti ke Linda sama Ban. Baik. Nah, Kenapa dia pakai pampers kucingnya? pakai pampers soalnya pipisnya suka kemana-mana. Jadi basah kakinya ya. Kucing mah suka pipis di sini. Iya. Suka dibersihin enggak? Sama adeknya? Enggak, sama ayahnya. Sama ayah aja. Wah, adeknya nggak bantuin. Nah, itu ada yang nemenin ngobrol di sini ya. Tuh adeknya lagi makan apa? Es krim. Tuh ada Pak dokternya udah keluar. Oke. Selesai. Pakai helm dulu. Pulang.
Alam Jaya Residen Sukahaji. Ini rumah dokternya ya. Recommended sekali, dokternya seperti dokter BPJS, tidak mengutamakan bisnis, bisa masalah harga terjangkau. Tapi nanti kita cerita soal Hito ya, pengobatannya. Ayo berangkat, kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Istirahat dulu sebentar ya sayang. Tidurnya ya kuat, air matanya turun terus. Jadi tadi kata dokter, kemungkinan ada keretakan di tulang punggung, tulang belakang. Itu bukan patah karena dia masih bisa pup, masih bisa pipis. Cuman ada indikasi saraf kejepit. Itu yang bikin dia anusnya tuh susah buka tutup. Jadi kemungkinan untuk saraf kejepit itu ya susah, tidak bisa dilakukan operasi untuk hewan. Resikonya tinggi, kalaupun bisa, resikonya tinggi sekali nanti untuk operasi karena ekornya ini udah nggak berfungsi. Untuk operasinya paling nanti kita sama dokternya potong ekor aja, setidaknya untuk memudahkan dia kalau lepas pampers pun nggak sampai mengotori ekor. Meskipun menurut dokter kalau saraf kejepitnya nggak sembuh dan sulit disembuhkan untuk hewan, ya dia akan harus pakai pampers terus. Tapi jangan putus harapan katanya. Sekarang yang penting ekornya kan udah nggak berfungsi, nanti dijadwalkan operasi Sabtu atau Minggu depan. Dan itu juga beresiko karena obat biusnya obat bius total. Sementara sama obat biusnya seperti steril, cuma setidaknya dia karena kecelakaan gitu ya, pernah kelindes, dia ada trauma, yang dia khawatirkan dia ada trauma. Jadi takut nggak bisa bertahan. Resikonya itu, dokter hanya mengungkapkan resikonya itu. Tapi ya untuk masalah itu ya nggak ada pilihan, olah aja. Umur di tangan Allah, bukan lewat operasi juga. Kalau memang sudah umurnya, aku mikir cuman aku nggak bisa diem aja tanpa usaha sama sekali. Jadi setidaknya ya itu ibu cuman usaha supaya semoga kalau nanti minggu depan sudah operasi, kita bisa fokus untuk pengobatan saraf kejepitnya. Bisa dari vitamin B kompleks, B12. Dokternya baik, recommended banget, Dokter Kresna di Alam Jaya Sukahaji. Dia nggak mengutamakan bisnis, harganya terjangkau. Tadi untuk konsultasi panjang lebar aja 30.000. Biasanya kalau dokter klinik itu minimal di 70.000. Belum ditambahin lain-lain selain konsultasi, pasti ngasih obat atau apa, vitamin. Jadi biasanya keluar dari dokter itu bisa habis 200 ribuan. Kalau seperti itu rasanya aku pengen kaya biar bisa mau berobat semua kucing. Tapi untuk dokter Kresna dia bisa dipanggil juga. Nah masih bisa dipertimbangkan lah, untuk biaya keluarnya masih bisa dari uang seadanya. Kalau untuk biaya operasinya ya nanti dokter lihat tingkat kesulitannya. Tapi dia udah bicara dari awal plus obat seminggu, dan dia bisa dipanggil ke rumah ya. Tapi di sini yang paling penting buat aku, setidaknya aku berusaha untuk Hito sembuh. Allah yang memberikan kesembuhan. Setelah operasi nanti kita berusaha
untuk di vitamin, di obat ya itu ya. Jadi nanti dijadwalkan kemungkinan minggu depan operasinya untuk pemotongan ekor. Semoga operasinya lancar dan berhasil. Dia nggak bisa hari ini, jadi hari ini hanya untuk konsultasi saja. Mohon doanya teman-teman. Apapun Allah Maha berkehendak, kita berusaha aja. Langkah awal operasi dulu untuk pemotongan atau amputasi ekornya karena ekornya sudah mati. Kemungkinan dari saraf kejepit dan ada retakan di tulang belakang itu. Setelah itu nanti kita fokus ke pemberian vitamin biar dia sarafnya bisa normal lagi. Setidaknya kalau tidak kotor ke ekor pupnya. Jadi kan dia nggak bisa mengontrol untuk pup. Setidaknya nanti bisa tinggal di kandang. Pelan-pelan nalarnya, kerja otaknya sesekali harus tidak pakai pampers untuk dilatih. Pasti bisa sambil divitamin, sambil dia akan berlatih untuk kalau di pampersin terus takutnya dia nggak naluri untuk naluri hewannya, naluri kucing untuk menahan atau cara pup yang benar takutnya hilang. Jadi kalau nanti sudah lancar, sudah amputasi ekor, mungkin pelan-pelan akan dibuka pampers untuk melatih dia kembali normal. Mohon doanya ya. Curhat dulu sebelum kembali melanjutkan perjalanan, masih lumayan soalnya jadi nggak fokus di jalannya. Apapun yang terjadi, kita hanya berusaha yang terbaik, berdoa semoga hasilnya pun seperti yang diinginkan. Karena tadi diskus, kalaupun harus ke klinik besar, tetap untuk kasus saraf kejepit dia tidak akan normal lagi. Ke klinik besar hanya mungkin ada treatment yang lebih baik, tapi pastinya lebih mahal. Jadi klinik dokter Kresna aja untuk amputasi ekornya, insya Allah. Kalau soal resiko, semua itu beresiko. Soal umur, Allah yang menentukan. Kita harus tetap ikhtiar, doa, lalu tawakal. Kita jalan lagi ya Itonya baik, nurut sama ibu ya, bager, gak ngamuk. Yuk kita pulang ya sayang. Nyampe rumah, ayo kita turun. Aduh, itu lewat sana susah. Duh. Nyampe, lihat. Nyampe rumah. Ayo, mau turun mau? Gendong dulu, ibu mau nutup pagar.